Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Home Channel. Nah, teman-teman, kita akan melakukan analisa teknikal kembali, teman-teman. Tapi saya tidak ambil dari request yang teman-teman ajukan, karena di video kali ini kita akan melakukan analisa pada Bitcoin, teman-teman ya. Dan kita akan membuat analisa Bitcoin setiap minggu secara rutin, ya. Jadi pokoknya seminggu sekali pasti ada analisa Bitcoin dan juga Bitcoin dominance, teman-teman. Tujuannya adalah untuk kita tahu pergerakan harga Bitcoin dan juga Bitcoin dominance, supaya ada kemungkinan teman-teman bisa tahu kira-kira altcoin itu bisa bergerak atau tidak bergerak untuk naik dan turunnya. Jadi dengan kita melakukan analisa Bitcoin dan Bitcoin dominance, kita bisa tahu pergerakan nanti dari altcoin, teman-teman. Dan sebelum saya masuk ke dalam analisa Bitcoin, teman-teman, silakan nonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya, nah di layar Anda sekarang sudah ada, jadi ini adalah Bitcoin. Ya, time frame-nya saya pakai one day teman-teman, dan juga ini menggunakan Binance ya di sini ya. Dan ini adalah pergerakan harga Bitcoin yang terupdate per tanggal 12 Februari 2025 teman-teman. Dan pergerakan ini nanti kita akan lihat Bitcoin dominance juga. Ini saya udah siapin juga ya Bitcoin dominance. Kita akan lihat pergerakan harga Bitcoin dominance dan juga Bitcoin ini. Kita mulai dari Bitcoin dulu teman-teman ya. Dan Bitcoin saya nggak perlu jelasin lagi tentang fundamental ya. Jadi ini adalah koin yang paling punya market cap terbesar ya dari semua jenis koin, atau kita sebut induknya dari semua koin ya, atau mother of coin lah teman-teman ya. Nah, untuk Bitcoin teman-teman kita lihat ini dari time frame daily ya. Teman-teman bisa melihat ini banyak sekali rejection di time frame daily. Berarti untuk Bitcoin ini cukup dia mendapatkan perlawanan dari seller yang membuang koinnya. Tapi bayarnya nih terus-menerus nahan masuk sehingga dia cukup bertahan teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu daerah pertahanan dia ya. Kita pakai ini ya, ini area, saya ambil sini ya, area terbawahnya ya. Ini kita bisa ambil dari yang paling sini aja kali ya. Nah, mungkin area sini aja. Ini jadi area supply zone-nya dia teman-teman ya. Area demand zone ya. Jadi di area demand zone ini teman-teman lihat ya, ini cukup strong banget di sini ya, dan beberapa kali dia masuk ke di sini dia langsung bounce back ya, sehingga
area ini menjadi area yang sangat kuat, di mana harga Bitcoin itu akan sulit untuk turun di bawah area ini, teman-teman ya. Jadi ini areanya ada berkisar sekitar 89.000 sampai dengan 92.000 ya. Dan ini mungkin bakal menjadi area yang akan sulit banget untuk ditembus oleh harga Bitcoin untuk turun ke bawah lagi, teman-teman. Ya, karena udah 3 kali rejection ya. Kita lihat nih rejection pertama di sini di area sini, ya ini kedua kali, ini ketiga kali, keempat kali di sini, kelima kali, keenam kali, ke-7 kali. Jadi 7 kali rejection teman-teman di sini ya. Kita pakai brush dulu, kita lihat ya nih. Ya. Sekali ini satu ya, ini pertama. Yang kedua di sini ya, yang ketiga ini ya. Yang keempat juga mendekati ya ini ya, tapi ya kita samain dulu ya. Terus yang keempat di sini, yang kelima di sini, yang keenam di sampingnya lagi, yang ketujuh yang ini. Ya, jadi 7 kali rejection di area ini. Nah, artinya ini cukup strong sekali area demand-nya. Jadi area permintaan ini menjadi area yang sangat kuat sekali, tembok yang sangat besar sekali untuk ditembus oleh seller. Ya, dan kemungkinan besar sih menurut saya sih harusnya sih nggak bakal bisa tembus di area ini. Ya, jadi buat Anda yang pegang Bitcoin, Anda takut Bitcoin jatuh, tenang aja. Ini udah area demand yang sangat kuat sekali untuk ditembus oleh Bitcoin. Kecuali ada news yang sangat luar biasa yang membuat Bitcoin jatuh, teman-teman, ya. Kecuali itu. Tapi kalau nggak ada itu, ya harusnya nggak bakal turun lagi sih, ya. Sideways di area 90 ribuan, maybe. Di 100 ribuan, ya mungkin aja, ya. Tapi saya percaya Bitcoin mungkin masih akan tembus lebih tinggi lagi setelah nanti market ini mulai pada balik arah, teman-teman, ya. Oke. Ini dari Bitcoin, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanya, kira-kira kalau misalkan saya masuk dan beli Bitcoin, itu masih sempat apa tidak, ya. Terus saya bisa TP di harga berapa. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen investasi di Bitcoin, untuk sekarang di tahun 2025, teman-teman harus hati-hati karena kita mungkin ini akan menjadi tahun terakhir atau terakhir kali dip-nya si Bitcoin di harga 90 ribuan, sebelum nanti rally ke harga yang paling tingginya dia dan mencapai all-time high terbaru dan akan masuk ke bearish season, ya. Jadi kita menggunakan Fibonacci, teman-teman, untuk mengetahui kira-kira bakal sampai ke harga berapa Bitcoin ini akan naik, teman-teman, ya. Dan saya ambil yang terbawah dari sini, ya. Sebentar, saya geser dulu, ya. Kita lihat nanti ya sampai harga berapa dia bisa terbang, ya. Oke, di sini, ke atas sini, kemudian terbawahnya saya mungkin ambil di area yang kita buy ya, karena ini mungkin anggap area yang kita buy di area sini, teman-teman ya. Jadi saya klik di area sini. Oke, dan sekarang sudah muncul ya. Jadi menurut saya, teman-teman, berdasarkan harga dari Bitcoin ini, sebenarnya sih saya sudah pernah membuat prediksi all-time high Bitcoin. Dan kemungkinan besar menurut saya bisa tembus sekitar 130.000 dolar. Kemungkinan besar ya. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ya, lihat di area ini berdasarkan pergerakan terakhir, kemungkinan Bitcoin masih bisa tembus di atas 110.000 dolar, ya, tepatnya di 116.000 dolar, ya. Mungkin aja bisa juga lebih tinggi lagi dikit, teman-teman, ya, karena bisa aja nanti bergerak lebih dari ini. Tapi secara jangka panjang, saya melihat Bitcoin ini bakal akan tembus paling tidak minimal di angka 130.000 dolar. Ya, mungkin mentoknya di situ, teman-teman, ya. Atau mungkin di bawah sedikit, mungkin 125 ribuan sampai 130 ribuan. Mungkin itu ada harga mentok untuk Bitcoin di cycle bull run kali ini, yang setelah itu bakal akan masuk ke bearish season, dan kita akan menunggu Bitcoin tuh jatuh ke harga terbawahnya lagi nanti, teman-teman, ya. Jadi, berdasarkan analisa dari Fibonacci yang saya gunakan, yaitu Fibonacci Extension ini, kalau teman-teman misalkan mau beli Bitcoin sekarang, maka TP-nya teman-teman itu bakal ada di harga, sekarang kalau beli kita pun 96 ribuan dolar, kalau kita TP akan ada di harga TP pertama di 108.000, ya, ini untuk investasi yang panjang, teman-teman, ya. Lalu kemudian yang kedua itu di 112.000, dan yang ketiga itu ada di 116.000. Nah, ini untuk TP-nya, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk Bitcoin sekarang ini, ya kan, ini sudah termasuk cukup bawah untuk area demand zone yang di bagian bawahnya lagi, ya. Jadi, oke lah, harganya udah lumayan murah juga, ya. Jadi kalau teman-teman masuk sih bisa TP di area-area yang saya sebutin tadi, ya. Ini untuk investasi ya, teman-teman, ya.
Kira-kira kalau misalkan Bitcoin bisa tembus ke seperti itu, nah kita cek dulu kira-kira Bitcoin dominance. Nanti saya kembali ke Bitcoin, kita lakukan analisa di time frame lebih kecil ya. Sekarang saya ke Bitcoin dominance dulu teman-teman, dengan time frame one day juga sama ya. Dan ini adalah analisa sebelumnya teman-teman, dia berhasil break area atas dari resisten ini, dia berhasil break dan dia naik ke atas ya. Tapi saya belum analisa lanjutan, jadi sekaligus kita analisa aja langsung di sini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini time frame daily. Saya sudah pernah buat update sebelumnya, tapi waktu itu kalau nggak salah saya bikin update-nya ada di market outlook kalau nggak salah teman-teman. Dan ini adalah satu rejection yang sangat luar biasa besar dari Bitcoin dominance teman-teman ya. Ini ada satu rejection yang besar sekali ya. Nah, rejection ini menandakan apa sih? Jadi sebenarnya Bitcoin dominance itu waktu itu masih terlalu strong banget, naiknya luar biasa. Tapi di Bitcoin dominance ini ada dorongan teman-teman, dorongan untuk Bitcoin dominance-nya tidak terlalu tinggi ya, atau di reject lah bahasanya ya. Di reject turun ke bawah supaya nilainya tidak terlalu tinggi. Kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin dominan, ini sebenarnya sudah naik sangat luar biasa teman-teman ya. Dan harusnya sudah masuk di peak-nya atau paling tingginya. Jadi, saya melihat kalau dari pergerakan ini, apalagi kalau kita buka yang monthly, weekly, ya itu akan jauh lebih kelihatan lagi. Harusnya, ini akan menjadi titik terakhir di mana Bitcoin itu mencapai paling tidak harga tertinggi, ya, maksud saya Bitcoin dominance ya. Dan kabar baik buat Anda ketika Bitcoin dominance ini berhasil turun, ya, nanti kalau misalnya setelah ini dia melakukan fase penurunan, misalkan turun, ya, turun ke sini, naik lagi, terus turun lagi, ya, dan membuat pola turun, ya, artinya kata orang tuh down only ya, bahasanya tuh down only atau pergerakan turun, hanya turun saja nggak ada naik lagi, maka ini akan membuat pergerakan all season atau altcoin itu menjadi naik teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih pegang altcoin, memecoin masih sedih-sedihnya karena kemarin sempat jatuh lumayan banget. Nah ini mungkin ada angin segar buat Anda karena setelah Bitcoin dominance jatuh, biasanya market tuh akan masuk ke dalam koin di luar dari Bitcoin. Makanya kenapa Bitcoin dominan turun, teman-teman. Jadi ketika misalkan harga Bitcoin dominan ini mulai turun, teman-teman, ya berarti orang-orang sudah mulai akan banyak yang jual Bitcoin-nya, ya, walaupun bakal banyak yang bertahan juga di Bitcoin, tapi mostly akan jual Bitcoin dan mulai mengalihkan ke koin lain yang punya potensi yang mereka bisa cuan banyak dari sana. Karena Bitcoin kalau mereka sudah naik, udah lumayan tinggi, misalnya di 100 ribuan segala, itu untuk naik lebih tinggi lagi udah mulai agak sulit. Jadi kemungkinan besar Bitcoin bisa dapatin profit paling hanya 10-30%. Nah, ketika mereka memilih altcoin, mereka bisa profit lebih besar dari itu. Mungkin 50%, 60%, dan sebagainya. Atau bisa ratusan persen juga, teman-teman, ya. Nggak pernah tahu sih, tapi ketika orang mencari cuan, ya begitu. Ketika mereka udah make money banyak di Bitcoin, mereka akan mulai menjual, ya, mungkin nggak langsung sekaligus, tapi parsial, ya, dan mulai akan masuk ke dalam koin-koin di luar Bitcoin, ya, memecoin, altcoin. Nah, disitulah altcoin itu pada akan naik setelah itu, teman-teman. Oke? Jadi kita tinggal nunggu dari Bitcoin dominance ini untuk turun lebih dalam, ya, sehingga altcoin dan memecoin bisa naik. Sekarang kita balik lagi ke Bitcoin, teman-teman, ya. Nah, ini kan time frame-nya saya pakai time frame yang daily. Sekarang kita coba turun ke 4 jam, ya. Jadi kalau misalkan kita bilang kita mau buy nih Bitcoin-nya, enaknya buy-nya di harga berapa gitu ya. Nah, secara overall, kalau kita lihat grafik ya, ini Bitcoin mengalami penurunan ya. Jadi dari atas ini, dia bikin bawahnya di sini ya, higher low-nya, lower low-nya, lower high, lalu kemudian ini karena ini masih di area range ini nggak masuk, berarti kita ambil di sini ya. Lower low, lower high, terus kemudian lower low lagi, di sini lower high, tapi kelihatannya tidak bakal berhasil bikin lower low ya. Jadi kemungkinan besar akan sampai di sini aja, dan menurut saya mungkin hanya di sini aja ya. Setelah itu mungkin akan membuat kenaikan setelah ini ya, kenaikan lebih tinggi lagi dari harga-harga sekarang ya. Seharusnya begitu sih, kecuali ada news penting. Sekali lagi, kalau news itu benar-benar mengebreak semua analisa-analisa teknikal, teman-teman ya. Jadi secara overall ini penurunan ya, tapi harusnya di sini sudah akan terjadi pembalikan. Jadi Bitcoin bisa naik, dan menurut saya naiknya Bitcoin itu mungkin tidak akan terlalu tinggi karena setelah ini bakal banyak penjualan Bitcoin yang dilakukan, walaupun yang beli juga bertahan ya, karena orang akan masuk ke dalam altcoin setelah ini, teman-teman ya. So
saya yakin banget nanti setelah ini Bitcoin bakal naik sih. Cuman nggak terlalu ekstrim banget ya. Kayak yang langsung naik itu sampai dari 60.000 sampai 90.000-an gitu. Lumayan kan, itu langsung 50% teman-teman. Tapi kalau untuk dari 90.000-an sampai ke 130, 125.000-an, ini agak butuh waktu teman-teman di tahun ini ya. Oke, kita turun ke 1 jam teman-teman. Kita akan lihat dari analisa Bitcoin, dan ini juga akan sekaligus jadi signal buat teman-teman untuk trading ya. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan signal trading, ya ini time frame yang buat teman-teman ya, yang saya berikan buat teman-teman untuk trading. Sekarang kita lihat pergerakan harga dalam 1 jam terakhir ya. So far volatil banget ya. Jadi dia berada di range, kita lihat range-nya ya. Ini harga tertingginya di sini ya. Jadi range-nya di antara 100.000 dengan yang terbawahnya ada di sini ya, sekitar 94.000. Nah, jadi kalau dia bergerak di antara itu, kita boleh bilang di area sini adalah area sideways untuk Bitcoin, teman-teman ya. Jadi dia tidak akan naik terlalu tinggi, tidak akan naik terlalu rendah ya. Jadi dia hanya bergerak di sekitar sini, saya ambil ini aja. Nah, di sekitar sini aja. Tapi ya habis ini saya yakin sih naik sih ya. Jadi pergerakan dia itu masih di sekitar sini. Jadi possibility untuk naik sampai 100.000-an itu masih sangat tinggi. Jadi possible banget teman-teman untuk naik ke 100.000. Cuman memang seperti yang saya bilang, mungkin tidak akan terlalu agresif ya. Karena setelah ini bakal akan masuk banyak ke dalam altcoin ya, buat ambil cuan lebih banyak lah. Biasa kalau orang trade kan, invest kan maunya kan cuannya gede-gede. Ya pasti akan memilih untuk masuk ke altcoin setelah Bitcoin dirasa udah tidak bisa memberikan keuntungan terlalu besar. Dan lepasnya juga tidak langsung semua teman-teman, pasti parsial ya, lepasnya sedikit-sedikit gitu ya. Nah oke. Kalau gitu berarti posisi trade apa yang paling bagus untuk kita masuk sekarang ini? Menurut saya udah pasti ini adalah posisi trade yang kita boleh masuk di posisi long teman-teman ya. Kalau posisi short sebenarnya saya cukup ragu banget untuk dia masuk ke short ya, jadi saya mungkin lebih pilih posisi long di sini ya. Jadi kalau teman-teman pengen beli Bitcoin di harga berapa, teman-teman boleh masuk. Kita buka bagian Fibonacci retracement-nya. Tapi saya harus ambil dari yang bawah sini ya, karena ini kan area sideways-nya. Jadi kita boleh ambil dari bawah sini, dari sini terbawa sampai ke atas di sini. Ya, nah kita ambil dari sini ya. Dan harga Bitcoin sekarang ini sudah masuk area posisi buy teman-teman ya, posisi untuk beli ya, atau open posisi ya. Nah sudah muncul ya. Jadi dia sudah berada di area yang, nah kalau teman-teman ikutin, saya kan ada kelas trading teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada ikutin kelas trading, maka ini adalah area yang saya sebut dengan area yang baik dan mantap banget ya untuk kita beli di saat harga masuk ke dalam area ini ya. Jadi area ini ada di angka 0,382 dengan 0,618, di mana harga Bitcoin-nya dari 95 ribuan sampai 98 ribuan. Jadi ini ada area yang sangat oke untuk teman-teman melakukan pembelian dari chart yang sekarang yang saya tampilkan di dalam 1 jam. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli Bitcoin, ini dari angka 95.500-an sampai dengan 98.200-an. Ini adalah area beli Anda. Ya, jadi kalau Anda mau buy, ya buy-lah di sekitar area ini. Lalu untuk TP-nya bagaimana? Kita harus TP di angka berapa? Nah, saya menggunakan posisi yang paling tinggi aja. Misalkan kita belinya di harga 98.000. Sekarang kan 96. Jadi kalau teman-teman misalkan sempat beli di bawah 98, bagus. Artinya profitnya akan lebih besar. Nah, saya akan menggunakan Fibonacci Extension, teman-teman, untuk mengetahui kira-kira di harga berapa kita harus jual, ya. Saya ke bawah dulu di sini, naik ke atas sini, ya. Lalu area buy-nya kita taruh di sini. Nah, ini area buy. Oke, ya. Nah, ini adalah signal buat Anda, ini adalah signal untuk TP buat Anda, ya, teman-teman. Jadi, kalau Anda mau TP, ya, ini signalnya, ya. Nah, untuk TP pertama, buat Anda trading di posisi long, Bitcoin itu teman-teman akan TP di harga 105.192, lalu kemudian TP kedua itu di 107.073, teman-teman, dan terakhir untuk TP yang ketiga, yang paling tinggi, itu ada di angka 109.469, ya. Ini adalah area TP untuk Bitcoin, dan ini adalah signal trading buat Anda untuk membeli Bitcoin, ya. Nah, kalau misalkan kita buy nih di posisi yang di ini ya, di area yang 98 ribuan, kira-kira bisa dapat berapa persen sih dari tradingnya ya? Kita lihat teman-teman ya, kalau misalkan dari harga ini ya dia naik ke TP yang pertama ya, ini kurang lebih akan dapatin sekitar 7% ya. 7% teman-teman bisa dapatin profit dari trading yang satu ini. Lalu kemudian kalau dia naik ke TP yang kedua, maka teman-teman bisa dapatin 8,9%.
ya 92% tepatnya. Yang TP ketiga teman-teman bisa dapatin kurang lebih di angka 11,4% ya. Jadi kalau Anda trading misalkan modal 1000, ada hajar semua 1000 ke dalam Bitcoin, ya berarti mungkin bisa mendapat kurang lebih sekitar 7,11 sampai dengan tadi di 11 ya, 11 sekian ya. Jadi sekitar ya 70 dolar maybe sampai dengan 100-an dolar dikit ya, 110 dolar ya. Kalau misalkan Anda masukin 1000 dolar, profit Anda bakal ada di situ untuk Bitcoin ya. Nah, saya mungkin selesai untuk analisa teknikal untuk Bitcoin, teman-teman, dan juga memberikan signal trading buat teman-teman trading. Kalau misalnya teman-teman punya koin-koin yang pengen dibantu analisa, jangan lupa komen di bagian bawah video, ya, supaya saya bisa bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Dan sekian sudah teman-teman saya melakukan analisa Bitcoin ini. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa ikutin live streaming kita setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, jam 8 malam di YouTube-nya ini teman-teman ya. Jadi siapin waktu untuk menonton live streaming kita, penjelasan tentang BTC APP, bagaimana cara BTC APP melakukan kompon modal kecil Anda menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye teman-teman.